Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari dari kelas TK 1A Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penguat tegangan membalik. Nah, ini dia. Percobaan ke-8, penguat tegangan membalik atau inverting voltage amplifier. Penguat tegangan membalik atau inverting amplifier merupakan penerapan dari penguat operasional sebagai penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output, memiliki fase yang berkebalikan dengan fase sinyal input. Dalam inverting amplifier, salah satu fungsi pemasangan resistor umpan balik atau feedback di resistor input adalah untuk mengatur faktor penguatan inverting amplifier atau penguat membalik tersebut. Nah, ini dia bentuk rangkaiannya. Dan ini adalah bentuk rangkaian saat sudah saya aplikasikan pada aplikasi Proteus. Nah, kemudian langkah-langkah. Yang pertama yaitu sebelum melakukan percobaan, isilah tabel 1 dengan menghitung R3, menghitung perolehan gain dalam dB untuk nilai R tersebut. Nah, ini dia untuk gain, untuk R1, R2, bandwidth. Nah, di sini R3 dan gain dalam dB yang akan kita cari. Untuk mencari R3 itu caranya RF per AV. Nah, untuk RF itu sama dengan R2, sedangkan untuk AV itu adalah gain. Nah, di sini ada berapa gain, yaitu 1, 10, 100, dan 1000. Nah, untuk gain 1 itu memperoleh R3 sebesar 10. Dan untuk gain 10 memperoleh R3 sebesar 1. Untuk gain 100 itu R3-nya 1 juga. Untuk gain 1000 R3-nya juga 1. Nah, untuk gain dalam dB itu pada gain 1 itu sebesar 0 dB. Untuk gain 10 itu dalam dB sebesar 20 dB. Untuk gain 100 itu sama dengan 40 dB. Dan untuk gain 1000 itu sama dengan 60 dB. Nah, kemudian di langkah yang kedua yaitu berikan sinyal kecil ke input kira-kira 100 mV. Catatlah gain dari penguat, istilah tabel 1 untuk gain dan BW terukur. Nah, untuk BW-nya di sini sudah tertera, dan untuk gain terukurnya itu rumusnya minus V output per V input. Nah, kita coba di rangkaiannya. Nah, ini dia rangkaiannya. Kita coba masukkan pada amplitudonya itu 100 M. Nah, di sini sudah ada. Nah, tadi kan ada gain 1, 10, 100, dan 1000. Untuk gain 1 itu R1-nya sebesar 10 kilo ohm, dan untuk R2-nya juga sebesar 10 kilo ohm. Kita cari VI dan V output-nya. Nah, untuk V input dan V output-nya itu bergerak atau berubah-ubah terus ya. Lalu untuk gain yang 10 itu R1-nya 1 kilo, R2-nya itu tetap 10 kilo. Nah, untuk V output dan V input-nya juga sama, masih berubah-ubah. Untuk gain 100 itu hanya R1-nya tetap 1 kilo, R2-nya 100 kilo. Nah, masih sama, nilainya berubah-ubah. Nah, untuk gain yang 1000 itu R2-nya menjadi 1000. Untuk V output dan V input-nya berubah-ubah. Nah, kita kembali ke tabel dulu. Nah, kenapa di dalam tabel ini saya menemukan nilai pada V output ataupun V input-nya, itu karena saya menggunakan cara yaitu mempause atau memberhentikan nilai dari V output ataupun V input
dalam suatu nilai. Jadi saya memilih satu nilai dari beberapa nilai yang bergerak tadi ya. Nah, saya menemukan di sini untuk gain 1 itu V output-nya 0,11, V input-nya min 0,10 dan menemukan gain terukurnya 1,1. Untuk gain 10 V output-nya saya menemukan 1,02, V input-nya minus 0,10 dan menemukan gain terukurnya 10,2. Untuk gain 100 V output-nya 9,71, V input-nya minus 0,09 dan gain terukurnya 107,9. Dan untuk gain 1000 V output-nya itu 14 dan V input-nya itu min 0,03 dan menemukan gain terukurnya 466,67. Selanjutnya nomor 3 yaitu ukurlah impedansi input pada gain 100 dengan cara memasang resistor seri dengan generator fungsi. Ukurlah beda tegangan yang terjadi pada resistor tersebut. Nah, untuk yang langkah ketiga ini bentuk rangkaian seperti ini masih sama, hanya saja untuk R1 dan R2-nya itu menggunakan pada gain 100. Nah, pada gain 100 itu menggunakan R1 1 kilo ohm dan R2-nya 100 kilo ohm. Sekarang kita coba di sini R2-nya kita ganti menjadi 100 karena pada gain 100 ya. Kita ukur. Nah, di sini beda tegangannya pada resistor seri itu berubah-ubah. Nah, cara saya dalam mengukur beda tegangan ini sama seperti yang tadi karena nilainya berubah-ubah. Jadi saya ambil salah satu nilai dari beberapa nilai yang tadi berubah-ubah. Nah, saat saya pause itu berhenti pada 0,10. Jadi beda tegangan yang terjadi pada resistor seri itu tidak tetap, tapi saya pilih dengan pause yaitu sebesar 0,10 volt. Lalu langkah yang keempat, yaitu dengan mengganti nilai C1, buatlah agar penguat mempunyai frekuensi crossover pada frekuensi tinggi sebesar 12 kilo. Nah, untuk mencari besarnya kapasitor pada saat frekuensi tinggi sebesar 12 kilo, itu menggunakan rumus FC sama dengan 1/2pi kali R kali C, dan menemukan kapasitor sebesar 1,32 nanofarad. Dan seperti ini bentuk rangkaiannya. Nanti C1-nya menggunakan kapasitor pada perhitungan ini dan menemukan bentuk gelombang seperti ini. Kita buktikan. Kita ubah dulu frekuensinya menjadi 12 kilo seperti yang diperintahkan. Lalu untuk C1-nya tadi kita sudah menghitung itu sebesar 1,32 nanofarad. Sudah benar? Sekarang kita run. Nah, ditemukan bentuk gelombang seperti ini. Sama seperti tadi yang di PowerPoint ini ya. Nah, ini sudah terbukti dan untuk langkah berikutnya yaitu dengan mengganti nilai C2, buatlah agar penguat mempunyai frekuensi crossover pada frekuensi rendah sebesar 10 Hz. Catat besarnya kapasitor tersebut, apakah perubahan pada roll-off frekuensi tingginya. Nah, di sini rumusnya sama, yaitu menggunakan FC sama dengan 1/2pi kali R kali C dan menemukan kapasitornya itu sebesar 1,6 mikrofarad. Sekarang, nah untuk gelombang dan bentuk rangkaiannya seperti ini, sama, hanya saja nanti C2-nya yang diganti dengan perhitungan. Dan ini frekuensinya kita ubah menjadi 10 Hz. Lalu C1-nya kita kembalikan ke awal, yaitu 100 picofarad ya. Nah, untuk C2-nya kita ubah menjadi perhitungan tadi ya, 1,6 mikrofarad. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat gelombangnya. Kita kecilkan dulu supaya terlihat. Nah, gelombangnya ini ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Bentuknya sama seperti yang sebelumnya tadi juga. Nah, ini ya. Lalu yang berikutnya, tentukan nilai R1 dan R2 untuk penguatan tegangan 5000 pada 1 kHz. Nah, untuk penguat tegangan itu rumusnya AV sama dengan RF per R1. Nah, dimisalkan R1-nya itu 1 kilo ohm atau sama dengan 1000 ohm. Untuk RF-nya itu sama dengan R2. Nah, kita ambil nilai 5000 kilo ohm sama dengan 5 juta ohm.
Nah, saat kita hitung menggunakan rumus ini, yaitu AV sama dengan RF per R1, itu ditemukan penguatan sebesar 5.000. Jadi untuk nilai R1 dan R2 untuk penguatan 5.000 pada 1 kHz, yaitu R1-nya sama dengan 1 kilo ohm dan R2-nya itu 5.000 kilo ohm. Nah, ini tugas. Rancanglah dua sistem penguat yang keduanya memiliki dua masukan yang sama, tetapi keluarannya itu berbeda fase 180 derajat dan kedua keluarannya mempunyai amplitude yang sama. Kedua penguat tersebut memiliki titik roll off pada 3 kHz. Hitunglah gain dalam dB dari penguat. Nah, di sini menggunakan rancangan dua sistemnya itu adalah ini gambar seperti pada gambar ini. Yang satu adalah rangkaian inverting dan yang satu adalah non inverting. Pertanyaan sekarang. Nomor 1, jika Anda menggunakan IC linear op-amp sebagai penguat inverting, sinyal masukan diumpankan ke kaki. Nah, dengan menggunakan IC linear op amplifier ini, sinyal masukan diumpankan ke kaki IC pada nomor 2. Kita lihat yang kaki nomor lihat pada kaki nomor 2 tadi. Nah, ini ya. Di sini ya berarti ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pada penguat inverting, jika resistor umpan balik R2 sama dengan 200 kilo ohm dan R1 1 kilo ohm, maka penguatan dari penguat tersebut akan sama dengan, nah, untuk penguatnya itu nih dengan rumus sama seperti tadi RF per R1 minus ya. 200 per 1 dan penguatannya itu minus 200 kali. Jadi penguatan dari penguat tersebut akan sama dengan minus 200 kali. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu dari data komponen IC-MC 3403, impedansi input tipikal adalah sebesar. Dari data komponen IC-MC 3403, ketentuan nilai impedansi input tipikal itu sebesar 75 ohm. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, yaitu dengan mengganti kapasitor yang terpasang pada umpan balik akan menyebabkan perubahan pada batas frekuensi. Nah, ini batas frekuensi akan berubah sesuai dengan besarnya kapasitor karena antara kapasitansi dan frekuensi itu berbanding terbalik. Untuk mendapatkan suatu impedansi yang tetap sesuai dengan persamaan SC sama dengan 1 per 2 pi kali F kali C. Maka jika kapasitor semakin besar, nilai impedansinya juga semakin kecil. Dan begitu pun sebaliknya, jika kapasitor semakin kecil, nilai impedansinya semakin besar. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang penguat tegangan membalik. Apabila ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.